wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salsabila Nurhaliza sebagai moderator yang akan memimpin presentasi mengenai pendidikan sebagai sistem dan sistem pendidikan nasional. Dan di sini kita mau berkenalan dulu sebelum memulai presentasi. Perkenalkan, nama saya Nadia Tuzana. Perkenalkan, nama saya Hana Lutfita Siombing. Perkenalkan, nama saya Octaviania Nanda Putri. Perkenalkan, nama saya Yuna Melia. Perkenalkan, nama saya Wida Idia Sofi. Nah, itu adalah kelompok kami yang akan mempresentasikan materi pendidikan sebagai sistem dan sistem pendidikan nasional. Oke, selanjutnya akan kita lanjutkan mengenai materi yang pertama yang dibaca oleh Nadia Tuzana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan juga ciri-ciri sistem pendidikan nasional. Nah, pendidikan ini mempunyai arti sebagai keseluruhan pengalaman belajar seseorang dalam kehidupannya. Nah, peristiwa pendidikan ini dapat terjadi secara individu ataupun juga kelompok. Pendidikan juga terjadi dalam suasana, bentuk, ataupun pola beragam tanpa adanya suatu batasan-batasan tertentu. Jadi pendidikan nasional itu merupakan suatu pendidikan yang berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Pendidikan juga berakar pada nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai sosial dan nilai-nilai lainnya. Pendidikan juga harus cepat tanggap terhadap tuntunan perkembangan zaman. Kemudian ciri-ciri pada sistem pendidikan nasional. Ciri-cirinya yaitu ada memiliki tujuan, memiliki batas, subsistem, dan juga adanya keterikatan. Kemudian pengertian dari sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan nasional merupakan suatu upaya yang terencana dalam mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik aktif dalam mengembangkan dirinya masing-masing. Kemudian ada jenis-jenis program pendidikan nasional. Nah, yang pertama yaitu ada pendidikan umum, di mana pendidikan ini mengarah ke ilmu pengetahuan. Kedua yaitu pendidikan keagamaan, peserta didiknya ini disiapkan untuk lebih menguasai ilmu keagamaan. Yang ketiga yaitu pendidikan vokasi, yaitu pendidikan tinggi yang menyiapkan peserta didiknya untuk mendapatkan pekerjaan dengan keterampilan tertentu. Yang keempat ada pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang mengarah ke keterampilan tertentu. Yang kelima ada pendidikan khusus, di mana peserta didiknya ini memiliki suatu keterbatasan tertentu. Dan yang terakhir yaitu yang keenam, pendidikan profesi. Nah, pendidikan tinggi setelah sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk memperoleh suatu profesi tertentu. Kemudian ada jalur program pendidikan nasional. Yang pertama yaitu ada pendidikan formal, contohnya itu seperti SD, SMP, SMA, ataupun perguruan tinggi lainnya. Yang kedua yaitu ada pendidikan non-formal, sepertinya sosialisasi masyarakat. Yang ketiga ada pendidikan informal, contohnya seperti lingkungan keluarga atau lingkungan kecil lainnya. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materinya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yaitu saya akan membahas mengenai sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional merupakan suatu upaya yang terencana dalam mewujudkan suatu proses dan suasana pembelajaran agar para pelajar aktif mengembangkan potensi mereka masing-masing. Nah, di dalam sistem pendidikan nasional ini ada undang-undangnya yang mengatur, yaitu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang disahkan oleh Presiden kelima Republik Indonesia, yaitu Megawati Soekarno Putri. Nah, terdiri dari 59 pasal, yaitu pada pasal pertama, 1, dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang. 2. Pendidikan nasional ada pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia
yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan satu sama lain untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional. 4. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokkan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya. 5. Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan para peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran. 6. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenjang pendidikan tertentu. 7. Tenaga pendidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. 8. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik. 9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. 10. Sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang pelaksanaan pendidikan yang terwujud sebagai tenaga dan dana, sarana, dan prasarana yang tersedia atau diadakan dan digunakan oleh keluarga, masyarakat, serta peserta didik dan pemerintah baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. 11. Warga negara adalah warga negara Indonesia. 12. Materi adalah materi yang bertanggung jawab atas bidang pendidikan nasional, dasar dan fungsi tujuan. Kemudian pada pasal 2 berbunyi pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 3 pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Pasal 4 berbunyi pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur seperti pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, ketertiban yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian di hak warga negara untuk memperoleh pendidikan, itu ada di pasal 5, yaitu setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Pada pasal 6, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan agar memperoleh pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang sekurang-kurangnya setara dengan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan tamatan pendidikan dasar. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Pengertian serta fungsi pendidikan nasional. Pendidikan merupakan salah satu sistem atau upaya untuk meningkatkan mutu dan membantu jiwa anak-anak didik, baik lahir maupun batin, yang dari sifat kodratinya menuju ke arah peradaban yang lebih manusiawi dan juga lebih baik. Fungsi dan tujuan pendidikan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Dalam undang-undang tersebut, termuat segala hal yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan nasional di Indonesia yang meliputi dari pengertian pendidikan, fungsi pendidikan, tujuan pendidikan, jenis-jenis pendidikan, dan lain sebagainya. Fungsi pendidikan ada 3. Yang pertama, menghilangkan segala sumber penderitaan pada rakyat dari kebodohan dan juga ketertinggalan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa. Yang ketiga, membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan nasional.
Seperti halnya terdapat pada pasal 20 ayat 4 tahun 2003, menegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membuat pribadi manusia menjadi manusia yang seutuhnya. Maksudnya, manusia yang bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berbudi pekerti luhur, dan juga memiliki pengetahuan serta keterampilan, sehat jasmani maupun rohani, dan juga menanamkan rasa mandiri dan bertanggung jawab pada pribadi manusia tersebut. Juga seperti halnya yang ada pada isi undang-undang tersebut, yaitu memiliki pengetahuan serta keterampilan. Kita dituntut untuk menjadi pribadi yang cerdas di lingkungan kita, tidak hanya kayak kita kuliah, tidak hanya ikut-ikut kuliah saja, tapi kita harus tahu hasilnya itu apa yang kita dapat dari kuliah tersebut. Yang terakhir, isi dari undang-undang tersebut adalah kita dituntut untuk mandiri dan bertanggung jawab. Maksudnya dari apa yang sudah kita lakukan, kita harus bisa mempertanggungjawabkan apa konsekuensinya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. Untuk materi selanjutnya adalah fungsi dari pendidikan nasional, fungsi dan tujuan pendidikan bagi masyarakat. Fungsi dan tujuan pendidikan ini dibuat agar masyarakat kita dapat memahami bahwa pentingnya pendidikan nasional ini dibuat dan dibentuk. Ada enam tujuan dan fungsinya, yaitu yang pertama sebagai sosialisasi. Jadi sebagai sosialisasi ini berpengaruh penting sekali ya bagi masyarakat kita, karena kita dapat memahami, kemudian mengetahui, kemudian juga kita dapat mengenal pribadi seseorang. Jadi ketika kita sudah memahami pribadi seseorang juga kita akan menimbulkan sikap toleransi. Toleransi seperti apa? Yaitu saling menjaga, kemudian dan melindungi satu sama lain, saling membantu. Kemudian juga kita dapat membantu teman kita yang di sekitar kita ketika mereka sedang membutuhkan bantuan. Oke, kemudian juga ada yang kedua, itu adalah kontrol sosial. Jadi kontrol sosial ini menyatu dengan moral. Jadi dapat disimpulkan bahwa kontrol sosial ini penting sekali ya bagi masyarakat kita, karena dapat digunakan untuk menahan dan mengurangi sikap egois pada diri kita sendiri. Jadi dapat menimbulkan jiwa yang bertanggung jawab, kemudian jiwa seorang pemimpin. Untuk yang ketiga adalah pelestarian budaya, di mana pelestarian budaya ini penting sekali bagi masyarakat kita karena masyarakat dapat mempertahankan budaya, nilai-nilai tradisional, kemudian nilai-nilai budaya yang ada di daerah kita. Kemudian ada yang keempat, itu adalah seleksi. Jadi seleksi ini mampu dipahami dalam masyarakat bahwa seleksi adalah menyiapkan tenaga kerja, atau juga biasa sebagai seleksi di perguruan tinggi, masuk perguruan tinggi ya. Terus juga membantu masyarakat agar bisa dan mampu cakap dan terampil dalam seleksi tersebut. Kemudian yang kelima, itu adalah perubahan sosial. Jadi perubahan sosial itu adanya perkembangan budaya, terus juga pengembangan analisis kultural, kemudian serta pengembangan sosial ekonomi di masyarakat kita. Jadi perubahan sosial ini membantu kita untuk memahami bahwa perkembangan budaya yang ada di Indonesia ini seperti apa, kemudian analisis kultural itu seperti apa. Kemudian yang keenam, itu adalah partner masyarakat. Jadi partner masyarakat ini dipengaruhi oleh pengalaman seseorang di lingkungan masyarakatnya, seperti dia ini sudah berpengalaman sebagai seorang pemimpin, seperti pemimpin musyawarah, kemudian dapat dijadikan partner masyarakat juga. Terima kasih, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya, dan di sini saya akan menyampaikan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan bagi pemerintah.
Pendidikan merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pemerintah guna membentuk bangsa yang berguna bagi negara. Dalam hal pendidikan, ini digunakan sebagai motor bagi kepentingan, mulai dari kepentingan politik hingga kepentingan sosial. Yang ini bertujuan untuk penciptanya generasi penerus bangsa untuk sebagai alat mengukur kepedulian terhadap generasi bangsa. Lalu, ini juga untuk memberikan informasi dan pemahaman, mencegah terjadinya tindak kejahatan, dan membentuk karakter. Jadi itu adalah materi yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi dan tujuan pendidikan bagi pemerintah. Kesimpulannya, dalam pengertian luas, pendidikan ini disamakan dengan kehidupan. Definisi yang di atas bahwa pendidikan ini tidak ada batas. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Itu semua berpendidikan. Ya, pendidikan juga tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah, melainkan di lingkungan alamnya juga pendidikan digunakan. Ciri-ciri sistem pada pendidikan nasional yaitu memiliki tujuan, batas, subsistem, dan adanya keterkaitan. Pada sistem pendidikan nasional diatur dan diterapkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pada pendidikan juga memiliki fungsi di antaranya yaitu menghilangkan rasa sumber penderitaan pada rakyat dari kebodohan dan ketertinggalan. Kedua, mengembangkan kemampuan siswa. Contoh, seperti adanya ekstrakurikuler. Itu adalah salah satu cara kita untuk mengembangkan kemampuan yang kita punya. Karena tidak semua mahasiswa atau siswa itu memiliki kemampuan di akademik. Banyak siswa dan mahasiswa yang memiliki kemampuan di luar akademik. Seperti contohnya, ada yang pintar dalam renang, tapi dia tidak pintar dalam mengerjakan soal matematika. Jadi di situ kita bisa mengembangkan kemampuan diri kita sebagai siswa dan mahasiswa agar kita bisa berguna bagi negara. Ketiga, itu ciri-cirinya yaitu berfungsi membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga memiliki fungsi bagi masyarakat, yaitu fungsinya pertama, sebagai sosialisasi. Kedua, sebagai kontrol sosial. Ketiga, sebagai pelestarian budaya. Keempat, seleksi. Kelima, perubahan sosial. Dan yang terakhir yaitu partner masyarakat. Sekian materi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything.